Jar, kita ketemu kembali di channel Komar TV. Komar TV ya. Jar, saya mau nanya sama ente nih. Oke. Ente ada perasaan nggak, Jar, ketika melihat putra Presiden Jokowi menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi wakil presiden? Apa perasaan ente, Jar? Ada nggak rasa cemburu sebagai anak muda? Dia kan anak muda ya. Dia anak muda tanpa melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial misalnya kemasyarakatan, tiba-tiba melompat menjadi wakil presiden. Itu bagaimana perasaan ente sebagai anak muda? Kalau saya dalam sudut pandang anak muda, ini jawabnya secara diplomatis atau secara terang-terangan? Ya terang-terangan aja, Jar. Kita kan Iya. ngobrol apa adanya lah rasa anak muda. Apakah ente merasa cemburu? Tidak dalam kaitan negatif, Jar. Apakah ente merasa cemburu? Hanya pengungkapan perasaan. Apakah ente merasa galau gitu? Kok saya sebagai anak muda kok Iya. nggak seperti itu, padahal ente mungkin melakukan perjuangan yang sampai saat sekarang juga nggak tercapai-capai gitu kan. Punya pacar juga nggak punya gitu Iya, kan. benar. Nah, itu Agak susah di dalam masalah percintaan dan revolusioner gitu. ya segala macem lah ente bisa ini kan. Kenapa tuh? Oke, jadi untuk permasalahan perasaan saya sebagai anak muda melihat anak presiden kita ya, yang akhirnya sekarang bisa dipastikan menjadi wakil presiden kita. Ini saya sebenarnya bukan kecewa ya, bukan juga dendam, tapi ada sekelumit rasa iri sebenarnya. Rasa irinya kenapa? Karena seharusnya pemimpin, seorang pemimpin, apalagi pemimpin sebuah negara, itu kan harus melalui tahap-tahap yang nggak mudah. Harus melalui sebuah proses kepemimpinan yang lebih kecil daripada sebuah negara. Iya, dia memang dulunya adalah wali kota Solo, kan? Wali kota Solo. Tetapi apakah itu sudah bisa dibuktikan? Kita ambil contoh, ini bukan membayangkan. Apakah seorang Gibran Rakabuming Raka itu mampu misalnya mengelola organisasi seperti HMI, yang dinamika keorganisasiannya itu, kalau Pak Komar sebagai kader HMI pasti tahu kan dinamika di dalam misalnya Munas atau apa biasa disebut Kongres. Gimana di Kongres itu dulu? Apakah sanggup menghadapi orang-orang di Kongres? Karena sepengetahuan saya di HMI kan setiap Kongres perdebatannya bisa sampai seminggu bahkan, sebulan bahkan. Kadang-kadang rapat 3 hari 3 malam. Iya, rapat 3 hari 3 malam. Apakah seorang Gibran itu sanggup ada di posisi itu tanpa backingan orang-orang kuat? Kan di dalam HMI itu kan biasanya memang adu argumen ya Pak, adu gagasan kan di Kongres itu. Apakah bisa tuh seperti itu? Itu kan yang menjadi permasalahan, penempaan mentalitas seorang leader itu apakah terjadi? Apakah pernah mimpin kampus, mahasiswa di kampus, melalui gerakan-gerakan. Apakah dia pernah menjadi ketua Karang Taruna? Nah, atau organisasi kepemudaan? Iya, misalnya seperti hal-hal yang secara alamiah terjadi. Yang alamiah, bukan karena disokong gitu ya, oleh pihak kekuasaan gitu. Dan menurut ente tidak seperti itu keadaannya? Enggak dong. Jadi sekarang itu terlihat sekali bahwa kepemimpinan ini dibuat secara instan. Secara instannya seperti apa? Karena ya itu belum diuji. Tapi hal ini divalidasi sama anak mudanya sendiri, Pak, salahnya. Anak muda sekarang? Iya, dia bilang, emang bener orang-orang yang dari organisasi ekstra tuh, gitu loh mereka ngomongnya. Ekstra itu kan HMI, PMI, GMNI, segala macam kan. Mereka juga pas sudah lulus pada nganggur, jadi balik lagi ke pekerjaan terus. Ininya kayak Gibran dong, walaupun dia nggak fokus di organisasi, tapi dia bisnismen hebat, bisnisnya di mana-mana udah terbukti. Jadi itu orientasinya permasalahan dulu. Jadi nggak bisa disalahkan juga dong cara berpikir, karena orang di organisasi juga dia mungkin punya kemampuan kepemimpinan, tapi kan peluangnya itu peluangnya nggak sebesar di masa lalu kan.
Enggak, peluangnya tidak sebesar Gibran kan. Nah, itu karena Gibran kan mungkin juga kita sebagai orang biasa kalau memulai usaha belum tentu bisa berjalan tanpa adanya sokongan dana Ya. yang lebih kan. Nah ini kan persoalannya di politik ya. Kalau misalnya kita bisnis, dagang, dibantu oleh orang tua kayaknya biasa ya. Tapi kalau kita dalam dunia politik, kemudian disokong oleh orang tua, itu kan dalam segi etika ya. Iya, etis. Etika, karena apa itu namanya? Nepotisme ya. Iya, nepotisme. Saya dulu ya di Australia ya, tahun di bawah 2000 lah. Saya nggak tahu, saya ingat. Tapi itu waktu itu ada Olimpik. Sydney. Olimpiade Sydney ya. Iya, Olimpiade Tahun Sydney. berapa itu ya? 99 atau 98 gitu. 99. Nah, yang bawa obor itu anaknya tua panitia itu. Oh, ketua panitia Olimpiade iya. Sydney. Itu protesnya nasional. Oh, terjadi protes nasional. Protes nasional. Padahal cuma membawa obor. Bawa obor aja itu. Jadi itu nepotisme ya. Dan di sana berarti nepotisme itu benar-benar dijaga ini etika ya. benar. Etika dalam berpolitik itu. Berpolitik ya. Sekarang sebetulnya bukan hanya Gibran ya, semuanya orangnya tidak ada etika. Seperti misalnya SBY ya, kita bukan ngomongin SBY, dia kan belain anak gitu. Jadi memang sudah menjadi budaya. Jadi ketika sudah seperti ini keadaannya, maka tidak ada yang disalahkan. Selain memang ini kebudayaan kita seperti itu. Mengamankan generasi mereka sendiri ya. Oh iya, jadi nepotisme itu kan. Makanya dulu Muchtar Lubis kan pernah nulis buku loh tentang apa sifat asli orang Indonesia. Oh iya, sifat asli Indonesia. Iya, sifat asli orang Indonesia itu bahwa mereka itu bermental lemah ya, lalu culas tuh. Iya, jadi memang dan sebetulnya tidak ada masalah ya. Seluruh bangsa-bangsa di dunia juga seperti itu. Sama sebenarnya. Cuman kan harus ada sistem yang mengaturnya. Nah, itu. Tidak brutal ya kan. Sekarang yang terjadi kan brutal. Iya, hal itu secara terang-terangan dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Yang wajar. Padahal itu nggak wajar. Iya, secara bukan hanya etika dan etika kebudayaan, tapi etika sosial sebenarnya menurut saya. Sosial. Jadi bangsa ini memang kehilangan moralitas, etika, moral. Ya. Nah ini yang harus siapa yang mau membenahi ini, ya kan? Sementara tokoh-tokohnya juga seperti itu kan. Iya. Tokoh-tokohnya seperti itu. Siapa saja mereka mengutamakan anaknya. Pasti. Jangan disalahkan Jokowi, ya kan? Karena kalau misalnya hanya Jokowi yang melakukan itu dan pejabat lainnya protes, pasti akan berhenti ya. Iya. Tapi ini diiyakan dan diikuti. Karena bukan diikuti, bahkan mereka lebih dulu. Bahkan lebih dulu ya. Iya kan, semua membela anaknya. Dan itu tidak berbudaya sebetulnya. Tidak ada dinamika politik yang sehat kalau seperti itu. Ya, jadi kurang adab di dalam politik. Nah itu, ada politik. Walaupun katanya politik adalah tempat yang berlumpur gitu kan. Ya, itu karena apa? Karena memang ya masih mental dijajah. Iya, mental penjajah. Jadi belum siap menerima kenyataan, belum siap melepas anak-anaknya bertarung sendiri, ya kan? Oh dikawal ya kan? Itu kan seperti SBY itu kan mengawal anaknya itu kan ketat banget kan, kelihatan kan itu kan. Nepotisme itu sebetulnya, jangan dikira itu bukan nepotisme, lebih dasar dari Jokowi sebetulnya. Oh kalau dalam kacamata Pak Komar? Oh iya itu lebih dasar karena dia kawal terus kan anaknya itu kan. Jadi ketika dari Anies kemana kan dia yang kawal, dia yang marah, ya kan? Gitu. Jadi memang sudah rusak moralitas politik bangsa kita. Ya. Jadi itu yang harus kita. Tapi kalau dilihat lebih jauh di Amerika juga sering kan seperti itu. Contohnya anak George Bush, jadi anak apa ya? Bush ya jadi George Bush di George W. Bush ya. Ya bisa, tapi kan dia tidak keberlanjutan ya. Bukan, kalau kemarin kan terjadi dirty food kan kemarin. Oh iya. Dirty food kan, terang-terangan kan kemarin. Ini kan ini protes di MK kan gitu, dirty food ya. Dirty food. Semua dikerahkan ya kan. Dari mulai aparat-aparat tingkat pusat, tingkat desa, pembinaan kepada. Tapi nonton Pak Komar itu film Dirty Food. Oh iya, Dirty Food itu Marvel.
Real. Semua juga orang nonton ya pasti mengiyakan lah, Iya, ya mengiyakan. kan. Karena berdasarkan data ya. Data-data Tapi yang diambil. tapi ya kalau suara itu benar, Suara benar ya. suara benar. Karena Tapi memang setahu saya suara itu susah untuk dimanipulasi ya. Cuma keadaan sebelum pemilunya. ada kecurangan, ada. Tapi kalau suara benar, tapi dirty vote itu yang mengerahkan suara-suara secara tidak sah itu benar. Iya. Nah, tapi itu kan larinya ke etika atau moral atau pembatalan pemilu kan nggak jelas. Iya, iya, iya. Jadi itu, jadi apa ya, anak muda sekarang dibuat untuk acuh sebenarnya kepada politik ini. Ya, jadi inilah yang sulitnya ya. Kita bagi orang-orang yang merasa bertanggung jawab terhadap generasi muda ke depan, merasakan betapa sulitnya masa depan anak-anak muda Nah, ini. itu. Karena mereka dihadapkan pada situasi objektif, di mana mereka ada yang berkarir, berprestasi, bukan dari yang bisa dicontohkan. Nah, iya. Jadi sekarang kalau dalam istilah keilmuannya itu meritokrasinya nggak ada tuh. Meritokrasi itu kan apa? Menempatkan seseorang berdasarkan kemampuannya. Ya, itu nggak ada sekarang. Udah nggak ada kan Nggak ada. gaya-gaya seperti itu tuh. Itu yang jadi kelemahan kita sebenarnya. Ya, itu yang sulit ya. Ya memang harus ada perubahan mendasar. Perubahan mendasar kan dari mulai cara berpikir ya kan. Ya cara berpikir harus diikuti dari ini sih menurut saya Pak. Dari regulasi. Paling utama itu kan regulasinya itu harus di pendidikan. Itu sulit ya. Jadi harus ada perubahan mendasar yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, rakyat Iya, sendiri. masyarakatnya. Karena kan sebuah negara atau bangsa itu ditentukan oleh rakyatnya kan. Kalau kata John F. Kennedy, pemimpin itu ditentukan oleh rakyatnya, oleh kualitas rakyatnya. Kalau kualitas rakyatnya lemah, maka pemimpinnya lemah. Akan menjadi pemimpin yang lemah. Iya. Tapi kalau kualitas rakyatnya kuat, akan menghasilkan pemimpin yang maka kuat. saya lebih cenderung kepada orang-orang yang merasa memiliki tanggung jawab moral, binalah generasi muda ya kan. Yang di kampus bina, yang orang tua bina anaknya, ya kan? Bina keponakannya, bina tetangganya, bina anak kawan, gitu. Anak kawan, gitu. Kan ya anak teman, bina. Jadi kalau kita berorganisasi, bina kader-kadernya dengan sistem yang betul-betul baik, gitu. Ya, sistem yang menyebabkan dia menjadi baik. Nah itu sebenarnya PR kita ya, yang harusnya nanti bisa dievaluasi lebih lanjut. Enggak, itu harus pemikiran dari kalangan elit sebetulnya. Elit ya, elit. Orang-orang tua. Jadi elit ini jangan marah-marah. Ya kan, temperamen sesaat marah, ya kan, kemudian hilang. Kita harus belajar dari Turki lah. Iya, kenapa tuh di Turki? Turki itu 100 tahun baru bisa bangkit ya. Dia kan tadinya kan dari Kesultanan Ottoman ya. Iya. Kemudian ditindas oleh sekulerisme kan. Sekulerisme akhirnya berkuasa ya kan, tidak bergeming lah, semau-mau lah. Semau-maunya kekuasaan itulah, diktator lah, nepotisme macam-macam kan. Itu akhirnya keluar setelah 100 tahun kemudian dengan terpilihnya Erdogan ya, yang representasi rakyat. Representasi rakyat ya pada waktu itu. Ya gitu. Jadi sekarang juga seperti itu. Jadi generasi tua ini hentikanlah marah-marah di grup-grup WA ya kan. Kalau mereka memang berbaik hati, mereka kumpul lah bersama teman. Kumpulan gimana nih, kita bina adik-adik kita nih di kampus ya kan. Ya. Misalnya kan mereka maksudnya untuk bimbingan karir juga mantan-mantan pejabat, mantan-mantan direktur BUMN mungkin yang nanti bisa ngasih motivasi atau cara bagaimana menjadi seperti mereka. Gitu kan. Jadi itu nggak usah semua. Jadi orang-orang yang punya idealisme, idealismenya dicurahkan. Orang yang punya idealisme, mempunyai kesempatan, mereka berkumpul lah. Yuk, nggak usah berontak, nggak usah berpikir tentang people power, tentang revolusi itu omong kosong, ya kan? Bina lah orang-orang. Bina masyarakat ya. Sekarang
harus terjadi perubahan berpikir di kalangan rakyat, ya kan. Hmm. Jadi kalau misalnya melakukan maulid katakanlah ya, maulid ya kan mesti dirubah. Tadinya kita cuma ceramah-ceramah, mungkin maulid itu Isinya dengan diskusi-diskusi. membersihkan got-got Oh lingkungan, iya, menanam pohon. menanam pohon, kerahkan anak-anak muda, ya kan. Kemudian anak-anak muda itu dibangun diskusi-diskusi logiknya, gitu kan. Di kampus juga seperti itu. Jadi jangan berpikir instan, panjang perjalanan ini, ya kan. Tahu nggak, kemerdekaan tahun 1945 dibangun dari kapan? Dari kapan tuh, Pak? Dari 1908. Iya, kebangkitan nasional. Panjang perjalanan 45 tahun. 45 tahun baru bisa merdeka. Iya. Dan itu dari masa kebangkitan nasional itu kan banyak anak-anak muda yang akhirnya berpikir ya. Dan anak-anak muda yang berpikir ini pada saat kesempatannya akhirnya bisa. Ya, ada kesempatan kekalahan Jepang, mereka mendeklarasikan kemerdekaan. Coba kalau anak mudanya nggak siap. Iya, jadi kan anak orang tua di 1908 kan menjadi orang tua dia. Iya. Dia punya anak muda, dibina anak muda. Gimana anak mudanya kan? Jadi anak muda itu Cokro Aminoto tuh. seperti pantai, seperti perjalannya air ke laut, sungai ke laut, ya kan. Dia tidak terputus itu generasi. Iya. Kalau kita hanya berpegang sama HWS Cokro Aminoto yang saat itu udah tua, nggak akan ada kemerdekaan kan? Kan ada kader Bung Karno. Iya, Bung Karno sebagai kader ya. Kader Bung Karno, kader Kartosuryo, kader siapa lagi itu semua. Ya kan, itu yang menjadi aset bangsa kemudian. Yang akhirnya saat waktunya tiba mereka orang-orang yang siap gitu ya. Iya, yang siap. Nah sekarang kita belum siap kalau terjadi apa-apa. Iya, ya kan? benar. Kita menyambut Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia. Nah kalau nggak dipersiapin dari sekarang, nah itu. padahal deket lagi kan. Dikit lagi Pak. 2000, dikit lagi. Jadi kalau kita nggak siapin dari sekarang berpikirnya, ya berpikirlah orang-orang tua itu, jangan marah-marah. Ya sekarang udah mulai duduk bareng-bareng, kumpulkan tuh teman-teman sejawat yang dulu pernah sesama perjuangan, berpikir bagaimana nih adik-adik kita di kampus. Iya. Harusnya malah mereka bikin akademi seperti HWS Cokro Aminoto ya. Iya. Anak-anak disuruh tinggal di rumah mereka. Oh iya. Lalu dibina secara politik, secara apa. Itu lebih bagus. Nah ini, kita ada ketakutan tersendiri bahwa saat waktunya sangat genting nantinya tentang kelangsungan bangsa, kita jadi generasi yang nggak ada. Yang nggak siap. Lewat. Dulu ingat nggak peristiwa tahun 1779? Apa tuh? POC bangkrut. Oh iya, POC bangkrut. POC bangkrut tidak ada pemberontakan. Oh iya, benar. Padahal itu ketika POC bangkrut, disenggol dengan pantat aja jatuh itu Belanda, kabur. Iya ya. Nggak ada. Padahal kalau ada pemberontakan dan banyak anak-anak muda yang siap, pada waktu itu jatuh udah tahun 1779 udah merdeka kita. Udah merdeka ya. Tapi tidak ada kan. Karena apa tuh? Itu hal baru tuh yang. Ya karena memang tidak ada pemikiran pembinaan. Sampai kemudian timbul pemberontakan Pangeran Diponegoro. Oh iya. Tahun 1830. Itu udah berapa puluh tahun tuh? Ya, sekitar berapa dari 79 sampai 1830 hampir 50 tahun. 50 tahun. Belanda udah kuat lagi. Belanda udah kuat lagi. Kitanya baru siap ya. Luar banget. Pemberontakan Ponorogo, pemberontakan Aceh gitu. Jadi nggak bisa. Cara berpikir zaman POC, orang-orang tua ini harus dihilangkan. Iya. Jadi kita udahlah, masa kita udah selesai. Masa seperti saya udah selesai. Udah jangan lagi berpikir tentang revolusi, tentang pemberontakan, tentang people power. Sekarang masa anak muda. Anak muda itu yang kita bina, Jar. Iya. Kita bina. Ente datang kemari itu bagus nih. Pembinaan. Iya kan saya ngomongin kan bagus tuh kan. Ente nanti akan nyebar lagi kemana-kemana. Ini ada nggak orang tua yang seperti saya, yang punya kader seperti ente? Nggak ada. Nggak ada kan? Iya kan gitu. Kan itu harus. Padahal orang-orang punya amunisi ya. Nggak sebanyak Pak Omar. Banyak orang datang ke dia. Dulu saya, ketika saya masih mahasiswa, saya begitu. Saya datang ke senior saya. Mereka menyambut hangat. Saya disambut hangat, disediain makan, ya kan,
bahkan pulang dikasih angpau ya kan, dikasih duit kan, Iya, ya kan, kita dapat ilmu. Sekarang mana, ya kan? Berarti itu nggak ada Pak di kalangan sekarang Bapak kenal itu jarang. karena mahasiswa sekarang Nggak mau sowan ke senior nggak mau atau konsul ke senior karena kan ada lagi yang ngasih duit lebih gede lagi. jadi orientasinya duit bukan ilmu ya. Bukan ilmu. Gitu Nah, ya. ini jadi catatan juga sebenarnya untuk anak muda, adik-adik sekarang, cobalah bangun lagi tuh relasi-relasi. Relasi ya silaturahmi sama orang tua, sama senior yang punya pengalaman ya kan. Itu sih. Kalau siapa lagi yang mau memimpin negara ini kecuali bukan anak muda ya? Iya, generasi tua kan akan lenyap. Bukannya ini lagi lenyap kan? Hilang kan? Gitu. Kan mereka meninggal. Jangan kayak POC bangkrut. Iya, POC bangkrut belum siap, adem ayam aja. Adem ayam. Berontak Belanda udah kuat lagi. Udah kuat lagi. Bener itu hal yang harus dipikirkan, jangan sampai keadaan sekarang kan kayak VOC. Isinya orang dagang semua, bisnismen semua, gimana kan bisa dibilang VOC kan? Iya. Isinya pemerintahan siapa Pak? Bisnismen semua kan? Iya. Kayak VOC bukan tuh? VOC kan kongsi dagang. Iya, sekarang kongsi bisnis. Ya pokoknya kita nggak tahu lah. Ke depan itu kan gaib Jar. Jar. Yang penting kita ya usaha aja, karena usaha menurut ajaran Islam itu kewajiban. Iya, berusaha ya. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Jangan sampai kita nggak berusaha, Allah tidak akan menentukan. Nah itu. Kalau kita nggak berusaha. Jadi itu mungkin ya catatan untuk anak muda. Semoga kita bisa nih terus-terusan berdiskusi. Ya, jadi anak muda terus beraktivitas sesuai umurnya, ya kan. Hindari Jar, itu kasih tahu anak muda itu, hindari perjudian online Jar. Itu bahaya Jar. Saya banyak menemukan anak-anak muda yang kacau akhirnya Jar. Gara-gara judi online. Gara-gara judi online itu ya, keluarganya berantakan. Berantakan Pak. Ya. Itu kemarin juga ada beberapa orang yang lumayan terkenal yang menyuarakan untuk para influencer, selebgram, YouTuber yang mempromosikan judi online untuk segera diblokir tuh semuanya. Karena sekarang bahaya ya. Itu bahaya, lebih bahaya dari narkoba ya. Iya. Bayangkan keluarganya lagi nonton TV, TV-nya diangkut sampai, iya kan? Itu karena judi. Saking udah ininya ya. Karena judi. Karena judi ya. Itu bahaya. Penasaran. Dan yang paling bahaya Jar, ini open to orang-orang yang bandar-bandar. Nah ini. Dia mensupport calon-calon bupati, calon-calon wali kota ya kan, untuk dibiayai. Nah ini bisa jadi seri kita selanjutnya, mungkin kita obrolin ya. Tapi syaratnya harus buka tempat perjudian gitu kan. Ini harus diantisipasi loh, dan ini bukan hal yang nggak mungkin. Karena banyak sekarang dana-dana tawaran kepada mereka. Pastilah kan ongkos politik di negara kita kan gede. Iya. Jadi kalau misalnya ada calon bupati atau wali kota ditawarin uang, waspadalah. Iya. Ya kan, karena pasti itu ada syarat-syaratnya. Iya, syarat-syarat politik ya. Syarat-syaratnya itu yang paling bahaya itu buka tempat-tempat maksiat, buka tempat-tempat perjudian, itu yang harus kita hindari. Harus kita antisipasi ya. Gimana caranya kita mengingatkan kepada calon-calon kepala daerah untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang akan menjerumuskan generasi muda, bahkan mungkin generasi tua yang tidak teredukasi dengan baik tuh. Jadi waspada gitu ya Pak. Ya waspada ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan ngomong lebih banyak lagi. Iya, kita ngomong banyak lagi nih bangsa kita kan ngomong. Kita ngalor ngidul aja. Iya, ngalor ngidul tentang hal yang resah. Mungkin keresahan ini juga dialami sama para penonton kita ya.